bahwa telah terjadi ketimpangan perlakuan atau diskriminasi yang seharusnya tidak terjadi dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang mengagungkan dirinya sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan. Kedua, bahwa telah terjadi pengabaian aturan protokol kesehatan oleh masyarakat itu sendiri karena kejenuhan terhadap kondisi pandemi ini dan juga ada pembedaan perlakuan di antara masyarakat satu sama lain. Sidang vonis Habib Rizik Syihab, hakim akui ada diskriminasi pelanggaran protokol kesehatan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menilai ada diskriminasi dalam melakukan penindakan pelanggaran protokol kesehatan atau prokes selama pandemi COVID-19. Sebab menurut Hakim banyak terjadi kerumunan massa yang mengabaikan protokol kesehatan tetapi sama sekali tidak diproses secara hukum. Demikian hal itu disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada siang putusan atau vonis terhadap Habib Rizik Syihab dalam kasus kerumunan di Megabendung Bogor, Jawa Barat. Majelis Hakim menyampaikan hal itu menanggapi sejumlah pertanyaan yang dilayangkan terdakwa Habib Rizik Syihab dan kuasa hukumnya yang mempersoalkan perkara tersebut. Bahwa telah terjadi ketimpangan perlakuan atau diskriminasi yang seharusnya tidak terjadi dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang mengagungkan dirinya sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan, kata Hakim Johan Arifin dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 27 Mei 2021. Karena perbedaan perlakuan itulah menurut Majelis Hakim turut mempengaruhi masyarakat sehingga banyak yang mengabaikan protokol kesehatan. Menurut Majelis Hakim, terjadinya kerumunan massa saat Habib Rizik Syihab mendatangi kawasan Megabendung, Jawa Barat bukanlah kesalahan yang disengaja. Namun demikian, Habib Rizik Syihab dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Ia dinilai melanggar pasal 160 KUHP jungto pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Majelis Hakim pun akhirnya menjatuhkan hukuman kepada Habib Rizik Syihab berupa denda sebesar 20 juta rupiah. Apabila tidak membayar maka diganti pidana selama 5 bulan penjara. Dalam upaya penjeraan itu dan ketika orde atau ketertiban telah kembali terjaga, maka penjatuhan sanksi pidana badan sebagai ultimum remedium tidaklah diperlukan lagi. Hal ini menilik pada pelanggaran prokes yang juga telah terjadi di mana-mana, dan Satgas COVID-19 dengan kewenangannya telah banyak menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi sosial yang lebih bersifat humanis. Oleh karena tiada seorang pun berniat untuk tidak mematuhi aturan pemerintah berkenaan dengan kesehatan masyarakat. Menimbang bahwa dalam perkara aku dari pertanyaan terdakwa maupun penasihat hukumnya ada keterangan saksi yang menyatakan banyaknya terjadi kerumunan massa yang mengabaikan aturan protokol kesehatan namun tidak memiliki implikasi hukum. Menimbang bahwa mencermati fenomena tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut. 1. Bahwa telah terjadi ketimpangan perlakuan atau diskriminasi yang seharusnya tidak terjadi dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang mengagungkan dirinya sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan. Kedua, bahwa telah terjadi pengabaian aturan protokol kesehatan oleh masyarakat itu sendiri karena kejenuhan terhadap kondisi pandemi ini dan juga ada pembedaan perlakuan di antara masyarakat satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara nomor 221, 222, dan 226 sebentar lagi akan kita gelar dan agendanya adalah putusan. Di dalam ruangan ini kita tetap selalu menjaga kesehatan dan kepada pihak baik penuntut umum maupun penasihat hukum dan terdakwa agar mempersiapkan diri. Maka sebagai tokoh agama yang memiliki jutaan simpatisan umat tentunya mengerti keinginan umat untuk bertemu atau sekedar melihat tokoh yang dirindukan selama 3 tahun lebih berada di Saudi Arabia. Maka menurut majelis hakim, terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap terjadinya membledaknya atau penumpukan massa tersebut.
Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka beralasan bila mana majelis hakim berpendapat dan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Menimbang bahwa dalam perkara aku dari pertanyaan terdakwa maupun penasihat hukumnya ada keterangan saksi yang menyatakan banyaknya terjadi kerumunan massa yang mengabaikan aturan protokol kesehatan namun tidak memiliki implikasi hukum. Menimbang bahwa mencermati fenomena tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut. 1. Bahwa telah terjadi ketimpangan perlakuan atau diskriminasi yang seharusnya tidak terjadi dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang mengagungkan dirinya sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan. Kedua, bahwa telah terjadi pengabaian aturan protokol kesehatan oleh masyarakat itu sendiri karena kejenuhan terhadap kondisi pandemi ini dan juga ada pembedaan perlakuan di antara masyarakat satu sama lain. Pendapat ahli Dr. Refli Harun yang berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 2018 lebih pada situasi lokal. Sehingga dengan mensisir pendapat para ahli tersebut di atas, maka COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai global pandemic tidak hanya menjadi urusan negara atau pemerintah pusat, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat. Terdakwa menepati janjinya mencegah massa simpatisan tidak datang pada saat pemeriksaan perkara sehingga memudahkan tugas aparat keamanan dalam menjaga ketertiban dan lancarnya jalan persidangan ini. Terdakwa adalah tokoh agama yang dikagumi umat sehingga diharapkan dapat memberikan edukasi bagi umat di kemudian hari untuk patuh pada aturan pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. Mengadili, menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah 20 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan. Sebentar lagi sidang akan kita gelar, majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Persiapan, hadirin dimohon berdiri, majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara, terdakwa menyampaikan kepada semua hadirin dengan mengatakan mengundang semuanya untuk menghadiri acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya yang keempat pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 19.30 sampai selesai di Petamburan, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang. Terdakwa sempat menanyakan kepada semua yang hadir dengan mengatakan, apakah siap hadir? Dijawab, hadirin siap hadir. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kemudian majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, apakah telah terpenuhi menurut hukum. Dan terdakwa H. Haris Ubaidillah SPDI, terdakwa Ahmad Sabri Lubis, terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsi, terdakwa Maman Suryadi, identitasnya sebagaimana tersebut di atas. Dalam kedudukannya, terdakwa Muhammad Rizik Shihab selaku Imam Besar Front Pembela Islam FPI. Dalam persidangan, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya seperti layaknya orang yang sehat akal dan pikirannya. Dan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim langsung mempertimbangkan 3 unsur melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur ini merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan. Ada beberapa perbuatan yang dilarang tersebut, namun bersifat alternatif. Jika salah satu perbuatan terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Menimbang bahwa sesuai surat dakwaan penuntut umum yang dipermasalahkan terhadap terdakwa adalah mengenai adanya kerumunan yang dianggap pelanggaran protokol kesehatan pada acara perayaan Maulid Nabi dan acara pernikahan putri terdakwa di Petamburan, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Karena itu akan dipertimbangkan apakah
ada perbuatan tersebut di atas yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa selaku pengurus FPI. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pada perayaan Maulid Nabi dan acara pernikahan putri terdakwa tidak ada terjadi tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan atau ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum. Menimbang bahwa pembelaan penasihat hukum terdakwa pada halaman 67 sampai dengan halaman 112 pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa-terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Selanjutnya memohon agar terdakwa dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum. Khidmat Majelis Hakim, alasan pembelaan yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat diterima karena sebagaimana fakta-fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas, terdakwa-terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga. Menimbang bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga, hal mana dalam diri terdakwa-terdakwa tidak ada alasan yang dapat menghapus pemidanaan, maka terdakwa-terdakwa harus dihukum. Saya ulangi, dengan tuntutan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana tersebut jika memperhatikan perbuatan dan kesalahan terdakwa-terdakwa dipandang agak berat bagi terdakwa-terdakwa karena ternyata penuntut umum mendasarkan tuntutannya pada dakwaan pertama pada pasal 160 KUH pidana, menghasut untuk melakukan tindak pidana tidak mentaati kekarantinaan kesehatan. Namun sesuai fakta di persidangan, terdakwa tidak ada melakukan hasutan maupun melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Terdakwa hanya terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan ketiga pasal 93 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, ancaman pidananya maksimal 1 tahun penjara dan atau denda. Saya ulangi, dan atau pidana denda maksimal 100 juta rupiah. Menimbang bahwa selain tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya penanganan COVID-19 yang sudah menjadi pandemik. Keadaan yang meringankan, terdakwa-terdakwa memberi keterangan secara jujur sehingga memudahkan pemeriksaan di persidangan. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa sebagai guru agama Islam. Menimbang bahwa karena terdakwa-terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa-terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 3. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab, terdakwa H. Haris Ubadillah SPDI, terdakwa H. Ahmad Sabri Lubis, terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsi, terdakwa Maman Suryadi, identitasnya masing-masing tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga pasal 93 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. 4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab, terdakwa Haris Ubedillah SPDI, terdakwa H. Ahmad Sabri Lubis, terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsi, terdakwa Maman Suryadi dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan.